Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Selamat dinina wa dinina wa akhrana bin niyatid du'a wal qabul bi jahi sayyidi rasulillah hadrati muratib hadal kitab As-Sayyidil Habib Muhammad bin Alwi alaihi rasulillah Sayyidi al-Habib Umar Muhammad bin Salim Hafid wa na khususul hadrati Abu Yahma Sayyid Ahlan wa ila jami'i walidina wa muallimina masyayikhna wa dhabil huquqi alaina wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, para santri, jamaah pengajian rutin Jumat pagi rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini saderenge nyuwun agunge pangapunten atas keterlambatan dimulainya pengajian ini karena satu dan lain hal. Kita lanjutakan pengawasan saking kita pun niat bangun di malam hari untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niat qiyamul lail. Bahasan kita sampai niat ke 12 insyaallah. Niat bangun di malam hari, ibadah di malam hari, agar menepati bentuk ibadah secara ikhlas. Karena kecenderungan malam itu digunakan untuk istirahat, banyak orang yang masih tidur dalam kegelapan malam, sehingga diri kita tidak sampai ibadah dengan pamer atau riya, karena tidak ada yang tahu secara umum. Jadi mencari, diniati untuk melakukan ibadah di mana ikhlas itu lebih dekat atau lebih memungkinkan untuk melakukannya. Karena bagaimanapun satu amal perbuatan baik jika tidak dilakukan dengan secara ikhlas, semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan amal itu tidak akan ada nilainya. Diterangkan dalam satu kitab, fa insyaallah, ucapan dari seorang mujaddid, seorang sufi, seorang pemikir Islam, Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau mengatakan bahwasanya setiap manusia ini akan binasa. Ya, semua manusia itu akan binasa, akan hidup secara sia-sia. Halakan nasu, manusia itu akan binasa, akan hidup secara sia-sia, illal alimun, kecuali orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang memahami. Wa halakal alimun siwal amilin, tetapi juga orang-orang yang ngerti, orang-orang yang alim ini juga bisa binasa, bisa sia-sia apa yang dilakukannya, apa yang diketahuinya, kecuali orang-orang yang mau beramal baik, orang-orang yang mau mengamalkan ilmunya. Tetapi orang-orang yang beramal juga bisa sia-sia hidupnya, bisa binasa, kecuali orang-orang yang mukhlisun, orang-orang yang ikhlas
mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan kita mengerjakan amal perbuatan baik apapun itu bentuknya, harapan kita bisa menambah pundi-pundi sangu kita untuk besok menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan di malam hari. Yang nomor 13, niat bangun malam qiyamul lail, yaitu mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam wassalafis sholih fi dzalika, mengikuti perilaku dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga perilaku dari as-salafus sholih, para ulama, para leluhur kita as-sholih yang baik-baik, dengan melakukan kegiatan baik di malam hari. Dan ini juga berhubungan dengan niat yang nomor 14, yaitu ihya'u hadhihi sunnah al-azimah. Tidak hanya melaksanakan, tidak hanya mengikuti, tetapi mari kita sama-sama meniatkan qiyamul lail itu untuk menghidupkan. Ya, karena berhubungan dengan masalah sunnah, ucapan, anjuran, perilaku dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini hendaknya kita bisa menghidupkannya. Artinya menghidupkan itu kita melakukan secara kontinu, melakukannya secara terus menerus, juga merasakan bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah perbuatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya sekedar melakukan. Kalau melakukan satu kali mungkin bisa dikatakan melakukan, ya. Tetapi kalau berulang-ulang, ini maknanya menghidupkan. Dan sekali lagi, makna menghidupkan tidak hanya melakukan berulang-ulang, tapi juga lebih pokok daripada itu ada ta'dim, yang namanya ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Itu hendaknya kita ada ta'dim. Ta'dim itu maknanya mengagungkan. Apa yang kita lakukan ini merupakan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Atau ibaratnya ketika kita kemudian berbeda, mukhalafah niku nulayani, atau berbeda dari apa yang dilakukan oleh beliau, maka akan ada perasaan yang kurang dalam kehidupan kita. Seumpami kita sampun saged biasaaken panjenengan mlebeten masjid kaki kanan, keluar dari masjid kaki kiri. Tidak hanya sekedar dijadikan kebiasaan, tetapi kita rasakan ini loh yang dilakukan oleh Rasulullah, ini loh yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka ketika suatu saat kita masuk ke masjid dengan kaki kiri, ya, melakukan yang sebaliknya, akan ada perasaan sesuatu yang berbeda, karena kita berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan sunnah-sunnah ini, ada takdim, ada pengagungan terhadap apa yang dilakukan oleh beliau, karena beliau adalah manusia pilihan, dan apa yang dilakukan oleh beliau itu merupakan pilihan. Ya, jadi bisa dikatakan kita melakukan perkara-perkara yang sifatnya best of the best, pilihan dari yang terpilih, yang terbaik dari yang paling baik. Rasulullah sebagai sosok yang paling baik, dan melakukan amalannya jelas amalan-amalan yang paling baik juga. Itu makna ihya, ya, makna menghidupkan. Dan ini juga mengacu kepada bahasan kita tentang sunnah-sunnahnya Rasulullah yang telah lalu. Diterangkan, man ahya sunnati, kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Beliau mengatakan sunnati. Sunnati artinya sunnah bisa bermakna satu sunnah, bisa juga dimaknai dengan, karena menggunakan bahasanya itu nopo isim jenis nopo ngoten lek lari-lari pondok nih, yang dimaksudkan satu cuma maksudnya keseluruhan, atau juga bisa bermakna secara letterlek, secara bahasa maknanya satu sunnah. Tidak mengatakan sunani. Kalau sunan itu maknanya banyak sunnah, menggunakan bentuk jamak, tetapi beliau menggunakan bentuk mufrad.
atau bentuk tunggal, barang siapa yang menghidupkan sunnati, satu sunnahku, inda fasadin nasi, kata beliau, ketika menungso niki sampun rusak. Nggih, kinten-kinten sak mangke pun rusak napa dereng sih Pak? Tiang-tiang nih nemen Pak nggih rusak nggih. Malah nggih saking nemene niku masyaallah ngantosan nggih. Ngantos bahasa sakniki zaman penuh fitnah, tidak hanya zaman musibah tapi juga zaman fitnah. Yang bener dianggap keliru, yang keliru dianggap bener. Itu pun digambaraken kalian Kanjeng Nabi pancen kados ngaten. Benjing kata Rasulullah, ketika sudah datang akhir zaman, ketika fitnah sudah merajalela, orang yang baik dianggap tidak baik, orang yang tidak baik malah dianggap baik. Tiang bener mboten direken diacuhno, tiang sing mboten bener dieloi. Dan kadang-kadang dalam mencampur adukkan antara yang hak dan batil ini gambarannya tidak pas. Kadang-kadang tidak pas. Wonten kita niki sampun usaha pingin dados tiyang sae dengan cara ngaji, dengan cara kumpul dengan orang-orang yang baik juga. Orang baik niku bahasa Arabe tiyang kang soleh, wong kang soleh kumpulono. Kumpulono niku maksude saged bermakna ngaos, saged bermakna nggih damel koncoan, jagongan. Ngene iku tiyang sing soleh maksudnya tiyang sing sae. Karena kata solaha itu maknanya baik. Lah niki kadang-kadang kita sudah berusaha seperti itu, tetapi ada saja suara-suara sumbang. Suara-suara yang gembosi ya bahasane nggih. Kita pun latihan, belajar ten langgar, jamaah, latihan, ngaos. Banyak orang-orang kemudian yang berkata di sekitar kita, mbok Mas yo salate sregep tapi kelakuannya saya kok mending aku Mas yo gak sregep salate tapi apik. Kadang-kadang ngoten tiyang bahasa-bahasa ngoten nggih. Mas yo salate belajar sampai khusyuk, sampai bathuke gosong. Lah sik lumayan aku apik nang wong. Lho kita saged semrap niku sae napa mboten saking pundi? Karena sae mboten niku sifatnya maknawi, sesuatu yang tidak tampak. Tidak harus sesuatu niku tampak. Gampangane napa nggih, perbandingan-perbandingan yang ndak pas. Ya, perbandingan yang ndak pas. Nggih, bahasane kadang-kadang napa nggih? Gini lho zaman fitnah punan, zaman fitnah. Kita mencoba untuk mendisiplinkan sesuatu yang baik dianggap sebagai sesuatu pemaksaan. Nggih ya. Lho jenengan kok mendel mawon. Berita-berita niku lho nggih ya. Kula sanjangi tiang-tiang mawon berita-berita sing urusan masalah napa? Seragam sekolah, nggih ya. Ndak boleh memaksakan napa agama tertentu, bapak disuting kersane tingali kali tiange. Kula mboten ngurus kula, nggih. SKB 3 menteri. Menteri napa mawon niku? Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri. Ya, sekolah negeri tidak diperbolehkan mengatur. Lho lha apa sih sampean kok ngurusi sampai kok kuno barang niku lho lan apa? Nggih. Mbok sampean ngurusi arek-arek iki lho sekolahe iso normal maneh lah mari ya. Menteri Pendidikan kok ngurusi masalah seragam barang. Barekan napa? Daring niku lak mboten damel seragam ta. Lha kok ngurusi sing gak urgen, ngarusi yang mboten penting. Bapak deloken Menteri Pendidikan tak omongi sampean. Nganggur sampean niku. Nggih. Niku mboten nggih ngoten-ngoten niku mboten pas, nggih, mboten pas. Apalagi bahasa-bahasa kuwi ndak boleh pemaksaan. Niki mboten pemaksaan sifatnya, pendisiplinan. Ngoten nggih. Kersane anak-anak itu dididik untuk menjadi orang-orang yang disiplin, orang-orang yang bertanggung jawab. Kalau itu dianggap sebagai sesuatu pemaksaan dalam tanda kutip, ya bisa kita katakan nggih, kula nukil saking bahasane Ustadz sing mucal temriki Ustadz Hanafi. Sing Ustadz Hanafi mending dipeksa. Wong iku mending dipeksa mlebu neraka
daripada secara sukarela masuk, ngapunten, mending orang itu dipaksa untuk masuk surga daripada secara sukarela masuk neraka. Nggih. Mlebu neraka sukarela. Kali pilihane mlebu surga tapi dipaksa. Milih pundi jenengan? Milih mlebu surga masih dipaksa. Nggih, iki kadang-kadang ngoten niku lho, nggih, zaman akhir, zaman fitnah punan. Makane dalam rangka hal seperti itu di pesantren, nggih, sadèrènge subuh dibangunkan, dioprak-oprak. Niku dalam rangka pendisiplinan. Lek terus tiang-tiang gak oleh meksa, lek gak oleh meksa terus dijarno dibuyarno mawon. Ya, mboten usah digugah babar, kate turu kate jungkir walik babang duduk anak kuai, mosok ngoten kan mboten mungkin. Ya, jadi memang tugas dari pendidik, tugas dari guru, dari pengasuh, dari pengurus itu ada pendisiplinan. Ya, dari sini gimana kita sarang-sarang latihan, ini pun rusak zaman ini. Dan Kanjeng Nabi sudah menyampaikan seperti itu tadi dalam hadis masalah sunnah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika menungso niki sampun rusak, maka kata beliau, falaisa lahu syiddatu adzabin yaumal qiyamah. Man ahya sunnati inda fasadin nasi falaisa lahu syiddatu adzabin yaumal qiyamah. Falaisa mongko ora ana iku lahu tetep keduwe man apa syiddatu adzabin, beratnya siksa, beratnya azab yaumal kiamati, nanti di hari kiamat. Tujuannya niku, nggih. Tujuannya agar kita tidak diadab. Ya memang harus ada pengorbanan. Ya, harus ada pengorbanan. Yang namanya mengamalkan sunnah itu memang tidak gampang, apalagi perkara yang berhubungan dengan kebaikan nanti di akhirat. Gampangane hubungannya kali surga lah. Kanjeng Nabi piyambak sampun dawuh bahwasannya huffatil jannatu bil makarih. Nggih. Surga niku dikelilingi, diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci, perkara-perkara yang tidak diseneng, tidak disukai. Secara umum bangun sebelum subuh kali narik kemul langkung remen di pundi, Pak? Sing diremeni kang pundi, Pak? Narik kemul, kerukupan kemul, nggih. Sadèrènge subuh kengken ngelilir wudu, nggih, ngasrep-asrep ngoten dibanding dengan kerukupan kemul. Nggih, umumnya tiyang senenge sing nyaman, sing rohah. Nggih narik kemul, makarih, ya, bangun makarih. Tetapi sebaliknya kata Rasulullah, wa khuffatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi, diliputi oleh perkara-perkara syahwat. Syahwat niku keinginan. Syahwat itu maknanya keinginan. Segala macam bentuk keinginan itu namanya syahwat. Apapun mawon, jenengan karep nopo? Kalau karep senden Gus, nggih syahwat niku. Kalau kepingin nopo dingkluk merem niku syahwat niku. Nggih. Sampun pikiran syahwat, syahwat mboten urusan nopo tiang rumah tangga, tiang mboten, sampun dikerucutkan. Ya, syahwat itu maknanya luas. Syahwat itu maknanya keinginan. Apapun keinginan itu bahasa Arabnya syahwat. Makanya kenapa dalam menjalankan kehidupan kita sebagai hamba, kita niki didorong, dituntun oleh beliau, oleh Rasulullah, oleh guru-guru kita untuk bisa ngeker syahwat. Napa ngeker niku? Menahan syahwat, menahan keinginan. Boten gampang menuruti syahwat, menuruti nafsu. Bahasane niku wau. Kita bangun di malam hari tidak hanya sekedar kita niat untuk mutabaah yang dalam bahasa Al-Quran sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan kalau kalian memang mengaku cinta kepada Allah, maka
Ucapkan wahai Muhammad, fattabi'uni, maka ikutilah aku, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku mutaba'ah dan ihya, menghidupkan sunnah. Ampun. Lajeng yang nomor 15, niat bangun di malam hari adalah niat untuk memohon ampunan, mendapatkan ampunan fil ashar, di waktu-waktu sahur ya. Dasarnya Quran surat Adz-Dzariyat, Quran surat Adz-Dzariyat juz 26 ayatnya 18. Ayatnya 18, lebih lengkapnya dimulai ayat 15 sampai 19. Ya. Lebih lengkapnya Adz-Dzariyat juz 26 ayatnya 15 sampai 19. Ingkang masuk ten pokok bahasan niat yang nomor 15, niat qiyamul lail niki dasarnya ten Adz-Dzariyat, pokok bahasanya di ayat ke-18. Kalau ayat lengkapi pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa nanti akan ditempatkan di surga-surga. Mboten namung satu surga, tapi surga-surga, wa uyunin, dan mata air yang mengalir di dalam surga. Mereka akhidina ma'atahum rabbuhum. Mereka bebas mengambil apapun yang sudah disediakan oleh Tuhan mereka. Innahum, karena mereka semuanya orang-orang muttaqin ini, kanu ono sopo al muttaqin, kanu menggunakan fi'il madi maknanya apa? Lampau, telah lalu. Karena mereka dulu kanu qabla dzalika, sebelum dimasukkan ke surga itu, muhsinin, mereka adalah orang-orang yang baik. Ya napa sih tiyang sing baik niku? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka di malam hari sedikit tidurnya. Mereka di malam hari sedikit tidurnya. Ma yahjaun artinya menempelkan lempengnya di tempat tidur. Nggih. Niki bahasa Al-Qur'an. Tiang sae niku tiang sing turune titik di malam hari. Loh nggih kula melek, kula sekak, kula seumpami lho nggih. Bahasane berarti kula tiang sae, kula karambol, kula ten napa ten pos niku. Lho dereng mantun ayate. Wabil asharihum yastaghfirun, ayat niku wau. Dan di waktu-waktu sahur mereka yastaghfirun, mereka memohon ampun kepada Allah, baik dalam bentuk pengucapan lafaz-lafaz istighfar ataupun melakukan qiyamul lail, melakukan ibadah sholat. Karena bagaimanapun sholat itu bisa menghapus dosa. Nggih. Wonten amalan-amalan yang bahasane niku mboten napa nggih, cara senes lafaz istighfar, tetapi fadilahnya mengampuni dosa. Nggih. Bahasane senes astagfirullah, bukan permintaan mohon ampun, tapi fadilahnya mendapatkan ampunan. Singan pun nate kula singgung nggih pas pengajian yang kapan niku yang telah lalu masalah wiritan sak mantune salat. Nggih. Jenengan mantun salat salam terus wiritan astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lek redaksi hadise ngoten. Kadang ditambahi astagfirullahal azim, ditambahi al azim. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nggih. Niki diterangaken kali Kanjeng Nabi, sapa wonge sing ngucap astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi setelah salat salasan ping 3. Kata Rasulullah, ghufira lahu, maka dosanya diampuni walau farra minaz zahaf, walaupun dia lari dari perang. Padahal lari dari perang niku termasuk dosa gede
tapi di ngapura kali Gusti Allah. Nggih, kalau kita kiaskan ten hadis itu berarti walaupun dia punya dosa gede, fa insyaallah bakal diampuni oleh Allah. Nggih. Dan kita kan ndak tahu apakah dosa kita niku alit tok napa wonten sing ageng kan mboten semrap. Wonten jamaah dosa kula alit-alit kok, Gus. Wonten sing mantun ngoten. Mantun kula tak belajar ten jenengan kula nggih. Wah, hebat wong iki iso mempertahankan dosane mek cilik-cilik tok. Nggih. Nah, kita kadang tidak tahu, ya kita mungkin punya dosa besar, ya mboten mungkin nggih kata nggih nggak ada dosa gede cuma mboten krasa mek ngoten tok. Nggih. Dan ini salah satu upaya ngoten. Tapi kan wonten istighfari nggih pun. Janjange wau wiritan wonten sing mboten wiritan istighfar tapi fadilahnya mengampuni dosa. Nggih pun wiritan sing sak mantune. Kita maos tasbih 33 nggih ya. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kata Rasulullah, tiang sing wiritan niku mantune salat di ngapura dosane. Ya. Walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Ngan nate ngitung, nate nimbang, untuk ten laut niku wonten pinten. Nggih. Bobote napa katahe nate nimbang. Lah niku ben dinten wonten ya. Setiap ada ombak selalu keluar buih, selalu keluar untuk. Nggih. Gampangane zikir sing pertama wau damel dosa gede, zikir sing subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar niku damel dosa kathah. Gampangane ngoten. Kinten-kinten awaan niki termasuk tiang sing pundi. Ngoten mawon. Kalau kita merasa punya dosa besar, oh wiritan sing ngarep iku cocok. Sing subhanallah kita merasa dosanya banyak, oh wiritan sing iki cocok. Ngoten lho nggih. Gampangane lek tiyang sing mboten purun wiritan-wiritan model niku, nggih kita husnudzon mawon. Kira-kira dosane tiyang niku cilik-cilik salah sekedhik ngoten mawon pun husnudzon mawon. Semana ken jak wiritan terus ngomong-ngomongan dhewe napa-napa nggih niki. Nah, niki bahasa-bahasa apa? Kita wabil asharihum yastaghfirun, mereka di waktu-waktu sahur di malam hari mereka mohon ampun kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sifatnya orang yang baik dalam pandangan Allah yang termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka selalu aweh, loman. Dalam harta benda mereka ada hak bagi lis-sa'ili, bagi orang-orang yang meminta. Bagi orang-orang yang meminta, selama kita punya, tidak ada salahnya kita ngasih, ya semampu kita, semampu kita terhadap orang-orang yang meminta ataupun wal mahrum, orang-orang yang tidak meminta. Bahasane lisaili, sail niku tiang sing boten gadah, sail sing nyuwun-nyuwun, wal mahrum orang miskin, orang yang mboten gadah tapi mboten nyuwun-nyuwun. Ya, mereka punya hak. Karena itu nggih monggo kita sami-sami latihan. Kalau kita ingin dijadikan termasuk kategori orang-orang yang baik menurut pandangan Allah, ya kita ikut yang dalam bahasa Al-Qur'an niku wau. Pun simpel pun. Nggih. Karena kalau kita berbicara masalah wong sae niku menurut pandangan ulama ini, menurut pandangan ilmuwan ini, menurut pandangan nggih pandangannya menungso nggih. Tapi kalau pandangan Al-Qur'an gini ku wau. Turune sekedhik dalam rangka ibadah niku sing hubungan kepada Allah, sedangkan hubungan kepada sesama makhluk yaitu kita mau berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, baik orang itu meminta atau tidak. Kan ketinggal nggih. Ketinggal, lare pondok niki saged damel latihan. Nek pondok ketinggal wajah-wajah kanca-kanca kok ndelok kaya pucet melas, oh kira-kira kirimane gurung teko iki. Ngoten nggih. Bareng dikirimi terus sing lare niki dikirimi, nggih kanca dijak, "Ayo mangan bareng mbek aku." Nggih kudu ngoten, latihan untuk berbagi. Karena nyun sewu, tiang aweh karim bahasa Arabnya, tiang loman dengan memberikan sesuatu kepada yang lain itu lek mboten dilatih mboten saged, Pak. Lek mboten dilatih mboten saged. Wong salwangsul
Kula sampaiaken ten panjenengan, Buya sing nek nglatih putra-putrane kait alit ngoten. Latihan, nggih, latihan, main dilatih. Mlampah-mlampah alun-alun iki jolno dhuwit receh. Mari ngono keliling wong njaluk-njaluk kayak ono daerah sekitar pos apa napa kantor pos Malang Plaza muter terus lek kula wangsulaken Buya niki tasik wonten Buya. Lho, ojo balik lek kurang sak durung entek. Ngoten mesti Buya. Dek kono Dek pasar besar. Mboten ngantos mriku Buya ora nang pasar besar. Tanten iki kene maca koran dik kene. Buya ngoten mesti. Setiap pagi ngoten. Nggih. Melatihnya seperti itu. Ndak peduli orang minta itu napa? Wis pokok tiang bahasane lisail, orang sail kan tiang sing nyuwun, nggih. Terlepas bagaimana orangnya. Terlepas sik gagah sik anu mboten masalah wong tiang nyuwun nggih kersane niku sing ngersakaken Gusti Allah. Wonten tiang ngamen, wonten tiang napa nggih. Mboten usah terus sampean sik ganteng ngono ngamen Mas ngono. Wanteng ketok dempal ngono ngamen mbok golek kerjaan. Nggih kersane wong sagede ngoten. Nggih. Yang mengantarkan orang tersebut ke rumah kita adalah Allah. Pokok kita enggak ada diparingi. Mboten enggak ada Gus, pandemi niki sepi seumami. Lah mosok teng griya mboten wonten napa-napa. Mosok tuya petak mawon mboten wonten. Ngoten lho nggih. Minimal tuya petak sepurane Mas. Podo sepiye Mas ngombe sama lak nyanyi terus muter ngelak banyu. Lha lumayan daripada dia harus membeli. Nggih syukur-syukur terus iki Mas mumpung aku sik tas dadi kopine ayo join bareng kene. Lho lumayan. Nggih. Ini bahasane ngoten. Niki kalau kemudian kita tidak memanfaatkan orang yang diantarkan oleh Allah ke tempat kita untuk memohon bantuan kepada kita apapun itu sing diawete kan nyesel. Ngapunten, kula nyampeaken ngeten pun sering kula critakaken karena saya pernah mengalami satu penyesalan dalam hidup urusan masalah niki. Wong salah wangsul kula sampeyan jenengan. Kula kali guru kula dikotenaken. Gus, sampeyan lek duwe apa-apa ana wong njaluk, sampeyan duwe, kekno Gus. Bahasane ngoten. Nggih. Sampeyan duwe apa-apa. Apa-apa niku sembarang, Pak nggih. Mboten kudu berupa harta benda. Ya apa yang kita miliki, waktu, apa yang kita miliki, pemahaman, pengetahuan, ilmu. Selama orang minta, beri. Kalau memang kita bisa memberikan, bahasane ngoten. Niku pun dikotenaken kali guru kula Abah Karim almarhum. Gus, sama lek duwe apa-apa ana wong njaluk, kekno. Dan waktu itu dicontohkan oleh beliau. Wallahu a'lam min kasfi. Apakah dari kasafnya, dari ilham yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Contoh Gus, di perapatan ono arek njaluk. Ono arek njaluk. Saman duwe, kekno Gus, aja didelok. Nggih, Pak. Pun jelas lho niku. Nggih. Niki sering kula critakan jenengan. Singkat cerita ketika saya pulang ten perapatan Dieng, wonten lari ngamen. Kan njaluk ngamen niku. Mosok ngamen niku niate menghibur kula, lak mboten apa. Nggih, jelase kan nyuwun diparingi wong tiang ngamen, lari alit ngamen, lari estri. Cek. Terus sepedaan. Orogo. Kula biasa ngoten. Biasa arto niku kula campur-campur ten sak niki. Kirangan arto pinten kok kula campur. Ngoten kula paringi larine tasik mendel. Ecek-eceke mandek tapi larine nggih mendel. Mboten ngalih. Kan krasa wonten tiang ndek jejere mboten ngalih niku. Kula ngentosi lampu ijo. Gak ngalih arek. Kula tole larine kali nyekel duweke ngeten. Duweke cekel niki 50.000, Pak. Kula mboten krasa maringi 50.000 niku. Kaya paling larine iki temenan ae iki 50.000. Bareng kula semprot, keliru. Keliru kegeden. Kalau ana sing rada cilik. Nah, iki wis. Kula paringi larine mesem ngalih. Betul melampah Raya Langsep niku nggih. SMK napa niku? SMK nasional napa-napa. Saya baru sadar. Barusan Abah Karim, Gus, contoh di perapatan ono arek njaluk. Abah Karim sanjenenge arek, mboten tiang. Di perapatan ono arek njaluk. Kekno Gus. Ojo didelok. Jelas perapatan Dieng arek ecek-ecek njaluk. Ya wis bener tak kei. Tapi tak delok, tak ijoli maneh sekan. Nggih, mboten namung ditingali tapi dijoli. Langsung kula balik, Pak. Puter balik waktu niku. Kula puter balik mboten wonten larene.
Sampai sekarang tidak saya temukan lari niku. Itu penyesalan dalam hidup saya. Nggih. Padahal wis jelas kekno. Ojo didelok. Niki wis nemen sik didelok sik. Sik dicoli. Pikir kula nggih iku rezekine areke mestine. Wong pinten. Wong singen abah niku. Ngapunten abah yang saya maksud sini Abah Karim. Dulu kalau ngelatih kita latihan ikhlas niku lho. Jumatan sama ngelatih ikhlas Gus. Saman siapno dhuwit iku rupa telu. Contoh iki Gus kayak latihan. Kalau sekarang seumpama ya, kita mampunya maksimal kita ngeluarkan berapa? Dalam artian aku wis cara ikhlas-ikhlasan 10.000 seumpama. Nggih pun siapaken 10.000, 5.000, 2.000 seumpama. Dilempit setunggal-setunggal matun iki lebokaken sak. Ketika wonten kotak amal lewat pun dilebetaken merem. Lek pengin aman malih masukkan ke kotak amal masjid ketika Jumatan, jangan memasukkan ke kotak amal yang berjalan. Nggih. Damel ikhlas rada-rada angel niku, kotak amal sing berjalan niku. Lek pengin sing ikhlas kotak amal sing di luar. Pertama masuk kita. Pertama masuk masjid kan mesti wonten kotak amal ageng niku. Niku gampang. Mangke waktu kotak amal jalan mboten usah pun mendel. Mbok masih kadang-kadang ditutupi ngeten cuma sik. Nggih, niki lho nata atine niki angel, Pak. Nggih. Malek ten Jawi niku wis gak ketara. Nggih ngoten niku merem. Hah, metu. Kok tak siapno siji kotak amal, siji parkir, siji gawe tuku jajan seumpami. Karena itu jajan niki nggih sunnah. Nggih. Sunnah setelah Jumatan jenengan tumbas niku sunnah. Walaupun tumbas permen. Bahasane ngoten, nggih. Ayatnya jelas. Nggih. Wa idza ya apa? Surat Jumat. Wa idza qudiyas sholatu min yaumil jumat. Ndak sing sitok. Sama ini. Fantashiru fil ardi. Maka menyebarlah di muka bumi wabtahu min fadlillah, dan carilah fadl dari Allah, keutamaan Allah. Dari situ ayat itu kemudian menimbulkan hukum sunnah membeli sesuatu setelah Jumatan. Walaupun barang yang kecil. Dengan pun siapaken wis tak siapno 10.000, 5.000, 2.000. Siji gawe kotak amal, siji gawe parkir, sijine gawe jajan. Pun tiga-tiganya dilaksanakan, nggih. Kotak amal bentuk sedekah, parkir kewajiban. Kan kewajiban kita membayar upah. Sing setunggale ngamalaken sunnah. Lho ngoten tok wonten ilmune Pak 3 niku. Pun. Wis mlebu ten masjid kotak amal. Pun merem pun mboten tingali. Emplung piro mboten semerap. Mangke parkir pinten mboten tingali. Lho Mas, gawon. Ngoten tok. Tapi nggih niku batasnya 2.000 lek ingan beto. Sepeda sampun 1.000. Gawon lho kurang 1.000 Mas, ngoten malian. Saya dikene sing 1.000. Lek sing 2.000 kan aman ngono nggih. Mas, ya wis. Nanti niku sing jajan pinten? Kon lho kok 10.000 karek sing 10.000. Oh berarti jajane rada akeh. Ngoten mawon beres. Nggih. Mboten krasa sing pundi jenengan. Tapi nggih kudu siap, atine mentalnya harus siap dari awal. Lek njenengan terus 1.000, 50.000, 20.000 seumpami. 3 niku lho, mboten semerap sing jemplungaken pinten mboten semerap. Nggih. Mangke seumpami terus sing 10.000 diparingaken tiyang parkir. Lho Mas, gawon, mboten semerap. Gawon niku pinten? Napa gangsal 1.000 napa? 2.000 napa 10.000 mboten semerap. Dirogo gawe jajan. Lho karek 2.000. Ya wis cukupe 2.000 niku. Ngoten lho guys, iki permen iki mau. Niki lho nglatih ikhlas niku sepele. Niku sing kan Abah Karim ngelatih kados ngoten. Pun niku sunnah yang nomor pinten wae. Ngapunten kok sunnah. Niat yang nomor 15. Terakhir dari niat qiyamul lail iltiqatu ma yufiduhul haq halal arifin. Berusaha meraih apa yang sudah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang berusaha mengenal kepada Allah. Menyiapkan, kita bangun di malam hari, Allah menyediakan waktu khusus bagi kita hambanya untuk lebih mengenalnya. Mengenal dalam bahasa Arab disebut arafah. Arafah al-arifin billah niku tiang-tiang sing semerap kepada Allah, tiang-tiang sing kenal kepada Allah. Karena itu kita manfaatkan waktu di malam hari itu untuk lebih mengenal Allah dengan cara kita melakukan amalan-amalan taat, amalan-amalan ibadah semata-mata mengharap ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Menawi mekaten ingkang saged kula sampaikan pada pertemuan
pengajian Kitabun Niat di hari Jumat rutinan niki mugi-mugi saged difahami, saged diamalaken, mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dening Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita semuanya, memberikan taufik hidayah, memberikan umur, ilmu, rizki ingkang barokah sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam, husnul khotimah. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula, hamdan yuafi ni'amahu kafi masjid rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wal amal khalisal maqbul wa husnat ta'lim wa dilala alal huda wa yasurru bidzalika qalban nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma hjub lana bashariyati masyayikhina wa adhir lana khususiyatihim. Allahumma hjub lana bashariyati jami'in nas wa adhir lana khususiyatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidunubina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.